Di sini Mami tidak mau yang mengejas gitu ya, kita masuk kemana, enggak, ini cuma untuk pengetahuan kita aja gitu ya, bahwa ada perbedaan cara pandang antara orang kaya, menengah, dan miskin gitu ya. Jadi orang kaya itu sangat paham banget hubungan kondisi keuangannya gitu ya, antara neraca dan rugi laba gitu ya. Mereka selalu fokus di neraca, yaitu aset investasi. Biasanya kalau misalnya dia sudah memenuhi kebutuhan pengeluaran bulanan, ya dia pasti kelebihan uangnya itu yang tadi 100% penghasilan itu pasti dia akan lebihkan untuk investasi gitu ya, karena dia akan memikir jangka ke depan ya, selalu bertanya nanti besok tuh bagaimana gitu ya. Jadi memang fokusnya itu adalah fokus ke masa depan. Jadi uang penghasilan yang 100% itu tidak dihabiskan untuk saat ini, karena dia akan memikir, oh ya ke depan itu masih ada kehidupan loh, contohnya ada pensiun, haruskan ke generasi selanjutnya, atau masih mau wakaf kayak gitu. Jadi yang itu biasanya tahu ya, cukup tahu hubungan neraca dan rugi laba, tapi lebih fokus ke rugi laba. Misalnya hari ini aku untung nggak, aku rugi nggak, cuman itu aja gitu ya. Tidak memikirkan ke investasinya, terlalu fokus. Nah, biasanya masih ada utang nih atau ada cicilan. Nah, biasanya di kelas menengah ini sibuk untuk hidup saat ini gitu ya, dan bayar cicilan, karena memang biasanya masih ada utang atau cicilan ini. Dan sedangkan yang orang miskin itu tidak mau tahu hubungan neraca dan rugi laba, tidak mau care. Biasanya orang-orang ini yang mungkin dia nggak peduli sama kondisi keuangan ya, tidak terencana gitu ya, dan nggak ngerti nih sekarang tuh kondisinya tuh untung atau rugi. Jadi biasanya let it flow, orang-orang yang let it flow, yang ya udahlah jalanin aja lah yang ada hari ke hari gitu ya, tidak memikirkan hari esok gimana gitu ya. Jadi fokusnya adalah hanya memikirkan untuk hidup hari ini gitu ya, besok dipikir belakangan. Makanya kadang ada juga misalnya ada tawaran mau apa namanya, tawaran cicilan gitu ya, langsung oh ya langsung ambil aja, jadinya berpikirnya cepet, nggak mikir besok bahkan harus dibayar kayak gitu. Nah, ini ada lebih rincinya lagi ya perilaku orang kaya. Biasanya yang pertama adalah dia menukar waktu dengan berbisnis gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan yang dikelola untuk dengan tujuan investasi. Lalu yang kedua, fokus ke masa depan gitu ya, bersedia bekerja lebih keras dan lebih cerdas dari kebanyakan orang gitu ya. Yang keempat adalah keluar dari zona aman dan nyaman, bekerja lebih keras hari ini untuk menikmati masa depan yang lebih indah. Dan rata-rata sudah tidak ada cicilan. Makanya biasanya orang kaya itu malah bukan orang yang sebenarnya bukan orang yang enak-enakan loh. Biasanya kalau misalnya Mami baca biografi orang-orang kaya itu pasti sebelum dia mencapai kekayaan itu biasanya dia tuh ada yang background-nya miskin, ada yang background-nya dia kelilit utang gitu, tapi tuh dia mau bekerja keras gitu loh. Jadi yang keempat ini nih poinnya. Dia mau keluar dari zona aman dan nyaman untuk mengambil langkah nyata gitu ya, sebelum akhirnya nanti dia menuju kesuksesan atau menuju kekayaan itu. Biasanya orang kaya itu seperti itu. Lalu yang kedua, perilaku kelas menengah ini biasanya yang pertama, uang didapatkan dengan menukar waktu dengan uang ya. 10% dari penghasilan dipakai untuk menabung, sisa uang yang ada dipakai untuk membayar cicilan jangka pendek dan jangka panjang gitu ya, karena memang rata-rata masih ada cicilan. Nah, biasanya fokus di rasa aman. Nah, ini membedakan orang menengah dengan orang kaya tadi. Kalau orang kaya itu mau keluar dari rasa aman, rasa nyaman, mau belajar sesuatu yang mungkin nggak nyaman gitu ya, mau bekerja keras, mau bekerja lebih giat gitu ya. Nah, biasanya di nomor 4 ini, kalau kelas menengah dia nggak mau mengambil risiko itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk naik kelas, dari kelas menengah meningkat ke kaya, nah ini butuh pendidikan untuk keluar dari zona aman dan zona nyaman. Nah, untuk perilaku orang miskin, nah ini biasanya menukar waktu dengan penghasilan dan semua habis dipakai untuk pengeluaran tanpa ada sisa. Nggak mikir nabung, tapi malah berutang gitu ya. Fokus di rasa aman, yang penting tiap bulan ada uang. Belum bisa rutin menabung, apalagi berinvestasi gitu ya. Boro-boro nabung gitu ya. Boro-boro bisa mau investasi gitu ya, nabung aja nggak bisa gitu ya. Jadi selalu mau instan atau serba cepat tanpa proses yang lama. Nah, makanya nih misalkan ada yang nawarin, mau ikutan bisnis ini nggak, modalnya segini, ayo ikut gitu. Tapi nanti tahu-tahu bisnisnya ketipu gitu, jadi nggak belajar dari kesalahan, akhirnya apa, terlibat utang kayak gitu ya, terjebak oleh banyaknya utang karena nggak mikir masa depan. Jadi yang mikirnya udah hari ini dapat, maunya instan, maunya cepet gitu ya, padahal di dunia ini tuh nggak ada yang instan kecuali mie instan. Jadi semuanya itu butuh proses. Jadi orang mau sukses pasti harus siap berproses gitu. Nah, ini contoh orang kaya ya, orang yang sebenarnya kaya, look rich itu adalah terlihat kaya, or be rich. Be rich itu yang benar-benar kaya. Jadi ini ada 2 contoh muslimah, namanya satu JC atau Ines, ini hanya penggambaran aja ya. Nah, si JC ini beli hijabnya aja 500.000, tasnya 2 juta, gamis 1 juta gitu, sepatu 1,5 juta. Wow, ini banget ya, mewah-mewah banget ya.
mahal-mahal semua ya. Sedangkan si Ines ini hijabnya biasa aja, 150.000, gamis 300.000, tas 250, sepatu 350. Jadi lebih sederhana mana nih? Lebih sederhana yang Ines ya. Nah, kita lihat jadi kalau look rich and be rich itu tidak hanya dilihat dari penampilan, tetapi juga dari kondisi keuangan. Nah, kalau Jessie ini rumahnya ternyata masih nyewa. Ines sudah milik sendiri. Berarti kan dari segi aset, si Ines ini udah punya aset rumah. Mobil gitu, Jessie masih kredit, Ines sudah lunas. Berarti punya aset juga mobil gitu ya. Sedangkan tabungan, Jessie punya 15 juta, sedangkan Ines 150 juta. Oh, ini tabungannya lumayan ya. Bisa untuk dana darurat, bisa untuk investasi gitu ya. Nah, sedangkan gaya hidupnya gitu ya, yang Jessie ini nge-mall tiap weekend itu udah habis berapa? Minimal kalau di Jakarta itu ya, kalau mami sama anak minim tuh 500.000 loh satu kali nge-mall weekend ya. Untung sekarang PPKM jadi berkurang deh nge-mallnya gitu kan. Sedangkan kalau ini gaya hidup sepedaan di akhir pekan, paling cuma keliling komplek jadi lebih hemat. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di sekitaran kita mungkin banyak banget ya orang-orang yang, karena di sekitaran kami itu banyak banget orang-orang yang look rich ini. Wow banget tampilannya, tapi ternyata pas ini gitu, pas diteliti ke dalamnya gitu ya, pas di financial check up-nya, loh, kok ternyata belum ada aset rumah, belum ada aset mobil, malah ada utang gitu ya, tapi gaya hidupnya wow banget. Nah, ini kita jangan sampai terjebak yang look rich. Nah, harapannya adalah semua yang hadir di sini udah tahu kan ilmunya dari Mami tentang mengatur keuangan, juga tentang perilaku orang kaya gitu ya. Jadi semuanya harapannya kita tuh be rich gitu ya. Be rich ini kita sederhana aja lah penampilan, tapi kita punya aset rumah, punya aset mobil, nggak ada utang gitu ya, tapi kita punya tabungan, investasi, dan gaya hidup kita sederhana aja kayak gitu. Nah, ini ada BPJS nih, budget pas-pasan jiwa sosialita.